Ya, bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dan sebaik-baik nikmat adalah apa yang kita syukuri, tentunya dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian dijadikan atau dikonvert menjadi sebuah amal soleh. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para istri-istri beliau, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa setia di jajaran orang-orang yang senantiasa meniti sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga salawat tercurah kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di rapat rutin, kita sejatinya akan melakukan kebijakan-kebijakan baru. Harapannya dari kebijakan yang baru ini bisa memahdzuf atau menghapus kebijakan lama, sehingga tentunya Raudatul Hufaz senantiasa relevan dan juga mencoba untuk menjawab tantangan yang berada di lingkungan dan juga sistem yang kami buat ini, agar senantiasa bisa lebih memberikan kebermanfaatan yang efektif dan juga tentunya bisa dijangkau oleh semuanya. Ya, kemudian yang pertama yang ingin kita bahas di sini, insya Allah tidak banyak yang kita bahas. Yang pertama ada aspek akademik, kebersihan, dan mungkin nanti di akhir ada tambahan atau tanbih dari bagian keuangan. Yang pertama, hasil rapat rutin Raudatul Hufaz yang pertama, yaitu mengubah aturan sesi 1 dan 2 dengan menggunakan format baru, yaitu sesi 1 digunakan untuk halaqah tahfidz, atau biasa kita menyebutnya halaqah tahfidz ini untuk penggunaan ketika anak-anak menghafal. Biasanya kita sebut 3T ya, tahfidz, tilawah, dan juga tahsin. Tahfidz sendiri adalah bermakna menghafal, kemudian tilawah seperti yang kita ketahui maknanya adalah membaca, kemudian yang terakhir adalah tahsin, yakni memiliki makna untuk memperbaiki bacaan kita. Kemudian sesi yang kedua itu diganti dengan diniyah. Jadi yang semula diniyah itu di awal, sekarang bergeser di sesi yang kedua untuk memberikan fleksibilitas dan juga tentunya bisa dapat dipersiapkan untuk ustadz dan ustazah yang menjadi pengampunya. Karena pada prakteknya ketika kita di lapangan kita mengalami kesulitan ketika yang di sesi 1 adalah materi diniyah. Kemudian di poin yang kedua, di sini kita mulai untuk menerapkan target hafalan santri. Jadi ada beberapa target yang mungkin masih kasar ya, masih kita godok juga gitu ya, sehingga masih mungkin akan ada gambarannya nanti di next slide ya, di info selanjutnya. Nanti kita bisa spill dan juga kita bisa kasih tahu ke bapak-bapak dan juga ibu-ibu terkait target hafalan anak-anak. Kemudian target hafalan ini ditetapkan guna memotivasi anak-anak dalam menghafal. Tentunya ketika kita tahu goals atau tujuan dari kita menghafal, kemudian untuk meraih sesuatu ranking dan juga tujuan, tentunya akan lebih bersemangat anak-anak kita. Karena sejatinya mereka punya jiwa kompetitif. Mereka senang berlomba-lomba, apalagi yang perlu digarisbawahi adalah ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian nanti insya Allah kita akan mempersiapkan ada leaderboard atau mading yang nanti berisikan ranking ya anak-anak di bulan tersebut. Misalnya madingnya rilis di Agustus, artinya anak-anak yang di bulan Juli memiliki atau telah mencapai target
atau juga bisa lebih banyak ya, lebih banyak hafalannya dibandingkan teman-temannya, maka akan dipajang ya. Nanti namanya akan dipajang dan kemudian nanti insya Allah akan kami sediakan reward atau hadiah untuk anak-anak yang berprestasi seperti ini. Ya, next selanjutnya kita berada di poin yang ketiga, yakni aspek kebersihan. Diharapkan setiap santri maupun mampu mengamalkan hadis menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Hadisnya berbunyi at-tuhuru satrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Walaupun mungkin dalam hadis ini secara runut dan juga sanadnya masih diperdebatkan oleh para ulama, tetapi secara kontekstualnya, secara makna yang diambil itu memiliki kebermanfaatan yang banyak. Tentunya kita sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya kebersihan. Mau metode sebaik apapun juga kalau kelasnya tidak bersih, kemudian sampah berserakan, tetap tidak akan nyaman bagi anak-anak kita untuk menghafal, dan tentunya juga ustadz-ustadznya untuk mengajar, tidak akan mendapatkan kenyamanan. Sehingga ketika kita tidak merasakan nyaman di lingkungan ini, maka tentunya kedepannya nanti kita akan sulit untuk bisa beradaptasi dan juga bisa menemukan nyamannya tersebut. Makanya kita siasati untuk penempatan sendal, nanti kita akan mulai untuk menjajarkan sendal anak-anak. Mungkin juga nanti insya Allah ya kita akan sediakan rak ya di tempat depan di dekat pagar. Jadi kita infokan lagi ketika sudah ada rak tersebut. Kemudian melarang anak-anak untuk membawa makanan di kelas atau halakoh ketika jam belajar. Ini menjadi tanbih bersama, baik ditujukan kepada ustadz dan ustazahnya untuk agar senantiasa mengingatkan anak-anak kita, karena tentunya kita sendiri menjadi contoh ya bagi mereka. Jadi jangan sampai kita atau orang-orang yang dewasa ini malah memberikan contoh yang buruk. Sehingga mungkin di rumah bisa juga bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk senantiasa memberikan tanbih atau juga peringatan untuk anak-anaknya untuk tidak makan dan minum di halakoh, dan juga bisa nanti diingatkan juga oleh para ustadz dan ustazah ketika di kelas. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat dari rapat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, pekan lalu, yakni tambahan dari pihak keuangan. Diharapkan untuk para wali santri agar senantiasa membayarkan SPP-nya di awal bulan. Diupayakan di awal bulan, yaitu 5 sampai 10 di setiap bulannya, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 10 di setiap bulannya. Misalnya sekarang Agustus, jadi diharapkan kemarin itu di tanggal 5 sampai tanggal 10 sudah membayar, diseragamkan seperti itu. Karena tentunya juga kita mengatur pengupahan untuk ustadz dan ustazahnya agar jangan sampai ya, kita upayakan jangan sampai gaji mereka itu telat dibayarkan, karena tentunya juga mereka sudah meluangkan waktu, setidaknya kita menghargai waktu yang sudah digunakan untuk mengajar anak-anak kita. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya kita akan merasakan bersama bahwa anak-anak kita akan memiliki hafalan yang juga diberkahi oleh Allah. Karena apa? Karena kita menghargai, berusaha untuk menghargai jasa para guru dan juga ustadz atau ustazah. Kalau boleh diselaraskan, mereka adalah pahlawan hafalan anak-anak kita, seperti itu. Ya, jadi untuk bagian keuangan ini berharap untuk diseragamkan ya untuk pembayarannya di tanggal 5 dan juga sampai tanggal 10. Untuk toleransinya seperti itu. Ya, ini yang seperti disampaikan tadi di awal, Ana akan spill atau akan memberitahu di sini ada kelompok usia ya pembahasan ini. Kita dengan kelompok usia yang pertama, kelompok usia yang pertama di sini ada TK sampai SD. Jadi kalau SD kelas kecil itu 1 sampai 3. Kemudian usia SD-nya kelas besar. Di sini ada kelas besar itu 4 sampai 6. Kemudian yang terakhir usia SMP ke atas. Nah, ini kategori kelasnya kita punya mahir dan juga pemula. Yang mana mahir ini dikategorikan atau dipisah ya dengan pemula targetnya,
karena tentunya yang mahir biasanya indikatornya adalah mereka sudah bisa menulis dan juga membaca baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ya. Kemudian untuk targetnya anak usia TK sampai dengan SD kelas kecil itu 1,5 tahun juz ya. Ini artinya target saja. Jadi ketika tidak mencapai target gimana? Nggak akan ada sistem DO. Jadi anak-anak tetap bisa belajar di sini, hanya saja mungkin tidak mendapatkan target yang sudah ditetapkan. Ya, seperempat juz untuk pemula. Jadi 1,5 tahun juz itu sampai surat apa? Setengah juz itu sampai surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian untuk yang pemulanya yang tadi ya, yang biasa menggunakan metode talqin itu sampai seperempat juz saja ya. Seperempat juz itu surat apa? Surat Al-Qari'ah, seperti itu. Targetnya seperti itu. Kemudian di usia SD kelas besar, yaitu dari usia dari kelas 4 sampai kelas 6, baik yang mahirnya itu targetnya 1 tahun 1 juz. Kemudian yang pemula, yaitu yang anak-anak yang masih belum bisa membaca dan juga menulis bahasa Arab dengan baik dan bahasa Indonesia dengan baik, maka targetnya setengah juz untuk pemula, seperti itu. Kemudian untuk usia SMP ke atas, untuk yang mahirnya, kita di sini punya target 1 tahun 2 juz ya. Artinya kalau mau dihitung per semester, artinya dia setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan dia harus menyetorkan hafalan satu juz ya. Tentunya ini juga merupakan target. Jadi tidak mengapa kalau Ananda tidak bisa mencapai target. Tidak mengapa. Hanya saja ini untuk memicu mereka agar senantiasa semangat dalam menghafal dan tentunya fastabiqul khairat seperti yang saya sampaikan di awal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian untuk pemulanya 1 juz ya. Usia SMP ke atas untuk pemulanya 1 juz. Kenapa semakin usianya semakin tua, semakin tua atau semakin tinggi jenjangnya, itu lebih tinggi juga targetnya, karena biasanya mereka jauh lebih tenang daripada anak-anak yang kecil. Anak-anak kecil masih belum bisa terprogram dengan baik, mungkin masih aktif dan lain sebagainya, tapi mungkin di usia yang besar dari SD ke atas gitu ya, kemudian sampai SMP dan seterusnya, itu akan lebih mudah menghafal karena mereka sudah bisa mengatur waktu kapan harus fokus, kapan harus bermain, dan juga tentunya sudah bisa diarahkan oleh orang tuanya. Kemudian ini merupakan gambaran kasar targeting hafalan santri RH. Jadi mungkin nanti ada rilis terbaru dan lain sebagainya, itu tidak mengapa. Hanya saja ini menjadi bahan patokan awal kita dari rapat yang kemarin sudah dibahas. Ya, barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku bagian IT atau teknisi untuk men-share informasi ini, dan tentunya nanti kita mohon kerjasamanya baik yaitu para ustadz dan ustazah dan tentunya kepada para wali santri untuk senantiasa mengontrol Anda di rumah dan senantiasa menjaga lingkungan agar selalu kondusif dan tentunya bisa anak-anak bisa menghafal dengan baik dan mendapatkan kebermanfaatan yang banyak. Barakallahu fikum. Ini mungkin dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, menyinggung dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Al-afu minkum, nahtatimillahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.